Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Meliawati dengan NPM 202170116 dengan nomor absen 32. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari praktekum medclim. Di sini saya akan menerangkan tentang unsur-unsur cuaca. Yang pertama, radiasi matahari. Maksudnya, matahari yang menyinari bumi menghasilkan radiasi yang panas yang ditangkap oleh atmosfer sehingga udara bumi bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua ada lamanya penyinaran dan sudut datang sinar. Pengukuran lamanya sinar matahari dan sudut datangnya sinar matahari itu untuk mengetahui berapa lamakah intensitas dan berapa lama atau jamkah matahari terbit dari mulai terbit sampai tenggelamnya matahari. Yang ketiga ada suhu udara, yaitu panas atau dinginnya udara yang dinyatakan dengan derajat seperti derajat skala Celcius. Yang keempat ada kelembapan udara, yaitu banyaknya uap air yang dikandung dan udara atau atmosfer. Yang kelima ada tekanan udara, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh udara yang menekan bumi. Dan yang keenam ada penguapan. Unsur cuaca dan iklim yang berkaitan dengan kehilangan air dari permukaan bumi adalah penguapan. Penguapan dari tanaman disebut transpirasi dan gabungan keduanya disebut evaporasi. Penguapan merupakan mekanisme masuknya uap air ke atmosfer sebagai bagian dari siklus hidrologi. Yang ketujuh ada penutupan awan. Awan terbentuk ketika uap air awan yang mengacu pada pecahan langit yang tertiup awan saat diamati dari lokasi tertentu. Yang keenam ada kecepatan dan arah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak. Angin dapat bergerak ke arah horizontal atau vertikal dengan kecepatan yang berbeda-beda dan berubah skala dinamis. Faktor yang mendorong kenapa angin bisa bergerak adalah adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dan tempat yang lain. Angin selalu bertiup dari tempat yang tekanan udaranya tinggi ke tempat yang bertekanan udaranya lebih rendah. Yang kesembilan ada presipitasi atau embun, hujan, dan salju. Ini adalah air yang jatuh dari awan dan telah membeku. Hujan adalah presentasi berwujudan cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan slit. Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat-alat medclim. Yang pertama ada gun Bellani. Nah, gun Bellani ini digunakan untuk mengukur pemanasan bumi oleh matahari. Semakin besar selisihnya, maka semakin banyak panas yang diserap oleh bumi atau digunakan untuk mengukur penguapan di permukaan bumi. Cara kerja dari alat ini, sewaktu memasangkan alat di pagi hari, alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan dan bila tertekan cahaya matahari akan menguap dan
kondensasi sehingga air turun ke bawah. Satuan dari alat ini kalori atau sentimeter persegi. Penempatannya, gun belani hendaknya ditempatkan di permukaan yang datar pada saat pemakaian seperti di lapangan. Nah, yang kedua ada aktinograf. Aktinograf ini berfungsi digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Cara kerja dari aktinograf ini, alat ini mempunyai sebuah pencatatan otomatis di atas sebuah kertas putih bergrafik. Kertas putih tersebut nantinya akan menuliskan grafik sesuai dengan penerimaan cahaya pada bola kaca yang menyerupai Campbell. Satuannya meter ya. Dan penempatan ini ditempatkan di ruangan yang terbuka yang tertekan oleh pancaran sinar matahari langsung dengan posisi tegak terbalik. Nah, yang ketiga ada barometer. Fungsi dari alat ini untuk mengukur tekanan udara. Cara kerjanya, pada bagian pangkal dibiarkan terbuka, sedangkan bagian lain dipasangi dengan reservoir merkuri, sehingga garis besar barometrik bekerja dengan cara menyeimbangkan massa merkuri terhadap tekanan udara, persis seperti cara kerja timbangan yang sering Anda jumpai. Satuannya milibar, dan penempatannya ditempatkan pada ruangan yang bersuhu tetap. Yang keempat ada barograf. Fungsi dari barograf ini adalah alat ukur tekanan udara yang dapat mencatat sendiri. Prinsip kerjanya sama dengan barometer Android yang dilengkapi dengan tangkai peta, penunjukan, dan pias yang diletakkan pada sebuah tabung jam yang berputar. Cara kerjanya, dasar kerja barograf adalah perubahan tekanan udara permukaan logam tipis, dan perubahan ini diteruskan secara mekanik dengan pena yang bergerak di atas kertas yang menempel di atas sebuah drum. Drum perekaman digerakkan secara presis baik menggunakan mekanisme jarum jam manual maupun jarum jam baterai. Hasil rekamannya disebut barogram. Dan satuannya milibar. Penempatannya dipasangkan tegak lurus pada dinding yang kuat dengan tinggi bejana lebih dari 1 meter dari lantai. Sebaiknya dipasang di lemari kaca lantai belakang yang putih untuk memudahkan pembacaan. Yang kelima ada anemometer. Fungsi dari anemometer adalah pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Cara kerja dari anemometer ini, alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika diputar dari baling-baling sama besar, berarti angin sangat kencang. Sebaiknya, jika anemometer tidak bergerak, maka angin sama sekali tidak ada. Satuannya meter per detik, kilometer per jam, dan milimeter per jam. Penempatannya, jarak ini berupa vegetasi atau bangunan dari kaki tiang anemometer minimal 30 kaki tinggi
tersebut atau sudut yang berbentuk kurang dari 1,9 derajat. Nah, yang ke-6 ada termometer tanah berumput. Fungsi dari termometer tanah berumput ini berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tanah berumput pada masing-masing kedalaman. Cara kerja dari termometer ini terdiri dari 7 buah alat. Pada bagian bawahnya ditanami dalam tanah. Apabila alat ini tertekan sinar matahari, maka suhu tanah akan naik, menyebabkan air raksa dalam reservoir termometer akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Satuannya adalah Celcius. Penempatannya ditempatkan pada permukaan tanah berumput seperti di lapangan bola atau lapangan golf yang mempunyai kemiringan tanah standar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.